Halo sahabat Kibesain, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa sebelum nonton video ini untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak JJ di pembelajaran kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat bahwa Edo sedang memperhatikan kelinci yang ada di kandang kelinci. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya yang lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci apa, ayo? Betul, wortel. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Terlihat pada gambar ada Pak Rudi yang sedang bercakap-cakap dengan Edo. Penjelasan gambar tersebut adalah Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya yang luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian gambar kedua. Pada gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Perhatikan gambar ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Kemudian perhatikan gambar keempat. Terlihat ya, Edo sedang menirukan kelinci. Nah, penjelasannya, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, 4 gambar tadi adalah rangkaian gambar cerita. Apa itu ya gambar cerita? Ada yang tahu? Oke, gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Ada yang tahu apa itu gambar ilustrasi? Ada yang tahu? Oke, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nih, gambar ilustrasi pun dapat dibedakan menjadi 2. Ada gambar yang berupa foto dan ada juga gambar tangan. Kalau gambar foto, gambar foto dipoto ya kan? Kemudian kalau gambar tangan berarti di manual. Kemudian gambar ilustrasi ini pun gambarnya disesuaikan dengan kebutuhan isi teks ataupun bacaan. Gambar ilustrasi pun memiliki banyak sekali ragamnya. Contohnya ada komik, ada pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Ayo berlatih! Agar keterampilan adik-adik dalam menggambar ilustrasi itu semakin terlatih, kita mesti berlatih untuk membuat gambar ilustrasi. Langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah membuat gagasan. Gagasan diambil dari sumber bacaan. Dari gagasan tersebut, nanti adik-adik dapat menentukan apa adegan yang mau digambarkan, kemudian siapa saja tokohnya, lalu bagaimana suasananya, dan juga media apa yang ingin digunakan. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa merupakan rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Sketsa bisa dibuat menggunakan pensil ya, agar dapat dihapus ketika ada kesalahan.
Kemudian yang terakhir adalah pewarnaan. Pewarnaan ini ada dua macam. Ada pewarnaan yang memang dengan sesuai aslinya ataupun dengan imajinasi kalian. Jadi bebas untuk warnanya, boleh sesuai dengan warna aslinya ataupun dengan imajinasi adik-adik. Adapun untuk media gambarnya, ada media alas gambar. Media alas gambar adalah media untuk menuangkan gambar dan dengan menggunakan kanvas. Nah, untuk medianya kalian bisa gunakan kain, kertas, kaca, dan lain-lainnya. Kemudian, untuk media pewarnanya, adik-adik bisa gunakan pensil warna, krayon, cat air, dan lain-lainnya. Sekarang, ayo berkreasi. Karena tadi sudah tahu langkah-langkahnya, sekarang adik-adik saatnya menggambar gambar ilustrasi. Namun sebelum menggambar, kalian harus tentukan dulu teksnya. Tema gambar saat ini adalah hewan kesayanganku. Jadi isi teksnya adalah hewan kesayanganku. Kemudian kalian gambar ilustrasinya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi diberitahu ya. Ayo mencoba. Agar kalian lebih paham, di sini ada 3 gambar. Yang gambar yang pertama adalah induk kelinci yang sedang menyusui 3 anak kelinci. Adik-adik coba buat teksnya ya. Kemudian gambar yang kedua ada kelinci yang sedang makan wortel. Adik-adik pun buat juga ya teksnya. Kemudian gambar yang ketiga ada kelinci yang sedang melompat. Adik-adik juga buat teksnya. Adik-adik mesti tahu, Edo pun selain melihat kelinci di kandang Pak Rudi, Edo memiliki 3 ekor kelinci di rumahnya. Edo sangat sayang pada kelinci. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Nah, adik-adik, karena kaki kelinci itu kesakitan, kelinci tersebut tidak bergerak. Nah, kaki inilah adalah salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki tersebut, kelinci dapat bergerak berpindah ke sana kemari dengan cara melompat. Nah, sekarang perhatikan gambar organ kelinci yang terlihat bahwa di sana ada kerangka tulangnya ya. Nama organ geraknya adalah kaki. Nah, fungsinya adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Perhatikan ya, memang terlihat bahwa kaki belakang kelinci lebih panjang dibandingkan dengan kaki depan. Ayo mengamati. Kelinci adalah hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Nah, hewan mamalia itu adalah hewan yang betinanya itu menyusui anak-anaknya. Tadi salah satu gambar tadi terlihat bahwa induk kelinci sedang menyusui anak kelinci. Kemudian hewan mamalia ini adalah hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Terlihat bahwa pada kelinci kerangka gambar tadi terdapat kerangka tulang belakang kelinci. Sekarang adik-adik juga sebutkan nama organ gerak untuk hewan lain dan juga fungsinya. Yang pertama ikan, yang kedua katak, yang ketiga burung, yang keempat ular, yang kelima kadal, dan yang keenam kambing.
Ayo berkreasi. Sekarang adik-adik pilih salah satu hewan, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton ataupun kardus. Langkah-langkah yang mesti dilakukan yang pertama adalah menyiapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahan bisa kertas karton atau kardus tebal, gunting, pensil, penghapus, penggaris. Kemudian gambarkan pola pada kertasnya. Pada gambar pola harus lebih teliti ya, mana bagian kaki, mana badannya, dan lain-lainnya. Setelah menggambar pola, gunting kertas sesuai dengan pola. Setelah itu, gabungkan bagian-bagian yang digunting. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini hewan apa? Hewan kuda, betul. Ayo membaca. Adik-adik telah mengetahui macam-macam organ gerak pada hewan vertebrata. Namun, adik-adik perlu memperhatikan hewan vertebrata yang hidup di air, sistem geraknya berbeda dengan yang ada di darat. Contohnya, ikan. Nah, kita baca ya sebuah teks yang berjudul Gerak Ikan dalam Air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk rudal ini seperti ini ya adik-adik. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi bentuk rudal ini memudahkan untuk ikan meliuk ke kanan, ke kiri. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, sekarang dari teks gerak ikan dalam air, adik-adik coba tuliskan ide pokok pada paragraf 1, 2, dan 3, kemudian juga menuliskan kalimat pengembangnya pada paragraf 1, 2, dan 3. Ayo renungkan. Sekarang adik-adik membuat karangan singkat dengan ide pokok paragraf pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Dari ide pokok tersebut, adik-adik bisa tambahkan kalimat pengembangnya kemudian dijadikan sebuah paragraf. Lalu, untuk paragraf kedua, ide pokoknya, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Adapun, setiap hari. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya, aku rajin memberikannya makan. Kemudian untuk paragraf 4, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Jadi buat ya kalimat pengembangnya dan jadikan sebuah paragraf. Kedua, perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata ini merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, coba adik-adik perhatikan hewan yang ada di sekitar adik-adik. Nah, coba catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan tuliskan hasilnya ya. Kerjasama dengan orang tua. Nah, tadi adik-adik telah membuat gambar ilustrasi kan? Nah, coba gambar ilustrasi yang telah adik-adik buat tunjukkan kepada kedua orang tua adik-adik ataupun keluarga yang ada di rumah. Kemudian tanyakan bagaimana pendapat mereka mengenai gambar adik-adik dan tuliskan hasil evaluasi orang tua kalian ataupun orang yang ada di rumah pada
kolom berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah usai. Terima kasih banyak adik-adik. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.